Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setibanya di Tebu Ireng, santri As'ad, Kyai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Situbondo menyampaikan tasbih yang dikalungkan oleh dirinya dan mempersilahkan Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari untuk mengambilnya sendiri dari leher As'ad. Bukan bermaksud As'ad tidak ingin mengambilkannya untuk Kyai Hasyim Asy'ari, melainkan As'ad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari Kyai Haji Kholil Bangkalan kepada Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikit pun oleh tangan As'ad selama berjalan kaki dari Bangkalan ke Tebu Ireng. Setelah tasbih diambil, Kyai Hasyim Asy'ari bertanya kepada As'ad, apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan? Kontan, As'ad hanya menjawab, ya Jabbar, ya Qahar. Dua Asmaul Husna tersebut diulang oleh As'ad hingga 3 kali sesuai pesan sang guru. Setelah mendengar lantunan itu, Kyai Hasyim Asy'ari kemudian berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperbolehkan kita untuk mendirikan jam'iyah. Riwayat tersebut merupakan salah satu tanda atau petunjuk di antara sejumlah petunjuk berdirinya Nahdlatul Ulama NU. Akhir tahun 1925, santri As'ad kembali diutus Mbah Kholil untuk mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna, ya Jabbar, ya Qahar, berarti menyebut nama Tuhan yang Maha Perkasa, ke tempat yang sama dan ditunjukkan kepada orang yang sama, yaitu Mbah Hasyim. Petunjuk sebelumnya, pada akhir tahun 1924, santri As'ad diminta oleh Mbah Kholil untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebu Ireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Quran surat Toha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Awalnya, Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah sekitar tahun 1926 menggagas pendirian jam'iyah yang langsung disampaikan kepada Kyai Hasyim Asy'ari untuk meminta persetujuan. Namun, Kyai Hasyim tidak lantas menyetujui terlebih dahulu sebelum ia melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap bijaksana dan kehati-hatian Kyai Hasyim dalam menyambut permintaan Kyai Wahab juga dilandasi oleh berbagai hal. Di antaranya, posisi Kyai Hasyim yang saat itu lebih dikenal sebagai Bapak Umat Islam Indonesia. Kyai Hasyim juga menjadi tempat meminta nasihat bagi para tokoh pergerakan nasional. Peran kebangsaan yang luas dari Kyai Hasyim Asy'ari itu membuat ide untuk mendirikan sebuah organisasi harus dikaji secara mendalam. Hasil dari istikharah Kyai Hasyim Asy'ari dikisahkan oleh Kyai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kyai As'ad mengungkapkan, petunjuk hasil dari istikharah Kyai Hasyim Asy'ari justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Kyai Haji Kholil Bangkalan yang juga guru Mbah Hasyim dan Mbah Wahab. Dari petunjuk tersebut, Kyai As'ad yang ketika itu menjadi santri Mbah Kholil berperan sebagai mediator antara Mbah Kholil dan Mbah Hasyim. Ada 2 petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Kyai As'ad sebagai penghubung atau wasilah yang menyampaikan amanah Mbah Kholil kepada Mbah Hasyim. Dari proses lahir dan batin yang cukup panjang tersebut menggambarkan bahwa lika-liku lahirnya Nahdlatul Ulama tidak banyak bertumpu pada perangkat formal sebagaimana lazimnya pembentukan organisasi. NU lahir berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat di sini fungsi ide dan gagasan tidak terlihat mendominasi. Faktor penentu adalah konfirmasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ikhtiar lahir dan batin. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan rangkaian panjang dari sejumlah perjuangan. Karena berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan respon dari berbagai problem keagamaan, peneguhan madzhab, serta alasan-alasan kebangsaan dan sosial masyarakat.
digawangi oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sebelumnya, para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air pada 1916, serta Nahdlatul Tujar atau kebangkitan saudagar pada 1918. Kiai Wahab Hasbullah sebelumnya, yaitu 1914, juga mendirikan kelompok diskusi yang ia beri nama Taswirul Afkar atau Kawah Candra di Muka Pemikiran. Ada juga yang menyebutnya Nahdlatul Fikr atau kebangkitan pemikiran. Dengan kata lain, Nahdlatul Ulama adalah lanjutan dari komunitas dan organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya, namun dengan cakupan dan segmen yang lebih luas. Komite Hijaz. Embrio lahirnya Nahdlatul Ulama juga berangkat dari sejarah pembentukan Komite Hijaz. Problem keagamaan global yang dihadapi para ulama pesantren ialah ketika dinasti Saud di Arab Saudi ingin membongkar makam Nabi Muhammad SAW karena menjadi tujuan ziarah seluruh muslim di dunia yang dianggap bid'ah. Selain itu, Raja Saud juga ingin menetapkan kebijakan untuk menolak praktek bermadhab di wilayah kekuasaannya, karena ia hanya ingin menerapkan Wahabi sebagai madhab resmi kerajaan. Rencana kebijakan tersebut lantas dibawa ke Muktamar Dunia Islam, Muktamar Alam Islami di Makkah. Bagi ulama pesantren, sentimen anti-madhab yang cenderung puritan dengan berupaya memberangus tradisi dan budaya yang berkembang di dunia Islam menjadi ancaman bagi kemajuan peradaban Islam itu sendiri. Khairul Anam pada tahun 2010 mencatat bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bertindak cepat ketika umat Islam yang tergabung dalam Sentral Komite Al-Islam CCI dibentuk pada tahun 1921 yang kemudian bertransformasi menjadi Sentral Komite Khilafat atau CCC dibentuk tahun 1926 akan mengirimkan delegasi ke Muktamar Dunia Islam di Makkah tahun 1926. Sebelumnya, CCC menyelenggarakan Kongres Al-Islam keempat pada 21 sampai 27 Agustus 1926 di Yogyakarta. Dalam forum ini, Kiai Wahab secara cepat menyampaikan pendapatnya menanggapi akan diselenggarakannya Muktamar Dunia Islam. Usul Kiai Wahab antara lain, delegasi CCC yang akan dikirim ke Muktamar Islam di Makkah harus mendesak Raja Ibnu Saud untuk melindungi kebebasan bermadhab. Sistem bermadhab yang selama ini berjalan di tanah Hijaz harus tetap dipertahankan dan diberikan kebebasan. Kiai Wahab beberapa kali melakukan pendekatan kepada para tokoh CCC, yaitu W. Wondoamiseno, Kiai Haji Mas Mansur, dan Hos Cokro Aminoto, juga Ahmad Sukarti. Namun, diplomasi Kiai Wahab terkait risalah yang berusaha disampaikannya kepada Raja Ibnu Saud selalu berakhir dengan kekecewaan karena sikap tidak kooperatif dari para kelompok modernis tersebut. Hal ini membuat Kiai Wahab akhirnya melakukan langkah strategis dengan membentuk panitia tersendiri yang dikenal dengan Komite Hijaz pada Januari 1926. Pembentukan Komite Hijaz yang akan dikirimkan ke Muktamar Dunia Islam ini telah mendapat restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Perhitungan sudah matang dan izin dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun telah dikantongi. Maka pada tanggal 31 Januari 1926, Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim ke Muktamar di Mekah. Para ulama dipimpin Kiai Haji Hasyim Asy'ari datang ke Kertopaten, Surabaya, dan sepakat menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz. Namun, setelah Kiai Haji Raden Asnawi terpilih, timbul pertanyaan siapa atau institusi apa yang berhak mengirimkan Kiai Asnawi. Maka lahirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nama ini atas usul Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz pada 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Riwayat-riwayat tersebut berkelindan satu sama lain, yaitu ikhtiar lahir dan batin. Peristiwa sejarah itu juga membuktikan bahwa Nahdlatul Ulama lahir tidak hanya untuk merespon kondisi rakyat yang sedang terjajah, problem keagamaan dan problem sosial di tanah air, tetapi juga menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan peradaban Islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya.
Tepat pada 16 Rajab 1444 mendatang, NU menginjak umur 100 tahun. Satu abad tersebut, Nahdlatul Ulama sejak awal kelahirannya hingga saat ini telah berhasil memberikan sumbangsih terhadap kehidupan beragama yang ramah di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.